Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis sistem informasi akuntansi pada fotokopi GSG Politeknik Negeri Jakarta. Di sini anggota kelompok kami ada saya sendiri, Arfan Fauzandia. Saya Sapana Selibat. Saya Novel Fazlur Rahman Ahmad. Baik, masuk ke pembahasan pertama yaitu deskripsi perusahaan. Fotokopi GSG Politeknik Negeri Jakarta adalah usaha yang bergerak di bidang jasa fotokopi percetakan dan penjilitan. Mereka itu berdiri sejak tahun 2007. Usaha ini telah melayani mahasiswa dan dosen khususnya di sekitar kawasan Politeknik Negeri Jakarta. Perusahaan ini melayani pelanggan baik secara online maupun melalui WhatsApp dan nomor WhatsApp-nya tertera sebagai berikut di situ. Maupun offline secara langsung di gerai. Nah, tempat usaha ini menyewa lokasi dengan biaya 3,5 juta per bulan yang dibayarkan kepada Badan Layanan Umum. Visi mereka itu menjadi penyedia layanan fotokopi dan percetakan terdepan yang cepat, kualitas, dan terpercaya, serta menjadi solusi terbaik bagi kebutuhan mahasiswa dan dosen. Misinya, yang pertama menyediakan layanan fotokopi, percetakan, dan penjilitan yang berkualitas. Yang kedua, mengutamakan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang cepat, ramah, dan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, memberikan layanan fotokopi yang terjangkau bagi mahasiswa dan dosen. Berikutnya, proses akuntansi yang ditentukan dalam siklus pendapatan mereka. Pertama, pemesanan dan penjualannya. Pelanggan memesan layanan melalui WhatsApp atau datang langsung. Lalu tidak ada bukti transaksi penjualan seperti nota atau faktur yang tercatat. Nah, di bagian pengelolaan transaksinya, pembayaran bisa diterima secara tunai atau melalui QRIS. Kalau pembayaran melalui QRIS itu membutuhkan waktu 2 sampai 3 hari untuk dicairkan. Hasil penjualan tunai itu disimpan sementara dan digunakan untuk kebutuhan operasional. Dan tidak terdapat pencocokan antara nomor nota atau bukti transaksi lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih Arfan. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari proses akuntansi yang ditemukan dalam siklus pendapatan di perusahaan fotokopi Politeknik Negeri Jakarta. Yang itu ada pencatatan keuangan di mana si perusahaan ini itu mencatat laporan pendapatan secara manual tanpa jurnal khusus. Format laporan keuangannya yang digunakan itu meliputi ditulisnya pemasukan, pengeluaran, keterangan, dan akan ada saldo-saldonya yang pada akhirnya menunjukkan laba atau rugi dari perusahaan tersebut. Terus di perusahaan ini itu tidak ada arsip dokumen seperti nota atau bukti transaksi lainnya. Hanya ada bukti transaksi pembelian saja. Terus untuk rekonsiliasi dan setoran ke bank, pemilik perusahaan melakukan rekonsiliasi dan menyetorkan hasil penjualan ke bank. Setelah itu uang dari QRIS yang tadi sudah diendapkan selama 2 sampai 3 hari akan dicairkan dan akan digunakan untuk kebutuhan operasional seperti pembelian bahan baku, gaji karyawan, dan biaya sewa tempat. Nah, ini untuk flowchart alur sistem informasi akuntansinya, flowchart prosedur penerimaan pendapatan secara tunai. Yang pertama kita mulai dulu dari eh, pelanggan. Pelanggan mulai memesan barang. Di sini pelanggan bisa memesan barang secara online lewat WhatsApp atau maupun datang langsung ke tokonya. Setelah itu, setelah pelanggan memesan barang, jika pelanggan ingin membayarnya secara tunai, maka pelanggan akan membayar, maka kasir akan langsung menerima kas secara manual dan akan langsung eh, diberikan kepada owner. Setelah sebulan akan diberikan kepada owner dan owner akan menerima kas tersebut secara manual. Nah, kas yang dari kasir tadi yang udah diterima tadi setelah menerima kas dari pelanggan, kasir akan memberikan barang yang dipesan oleh pelanggan. Terus kita lanjut dari owner menerima kas tadi, owner akan mencatat pengeluaran dan pendapatannya. Terus setelah itu, setelah menerima kas, owner juga akan menyiapkan setoran bank yang nantinya akan mendapatkan 2 dokumen, yaitu bukti store dan dokumen kas yang akan diterima oleh bank dan akan langsung di bank ini akan langsung dibayarkan
gaji, sewa, operasional, dan lain-lain secara online dan akan tercipta bukti bukti pembayaran. Dokumen bukti pembayaran ini akan digunakan oleh owner untuk mencatat pengeluaran dan pendapatan dan akan pada akhirnya menghasilkan catatan laporan laba rugi. Tadi kita balik lagi ke ketika pelanggan memesan barang, jika pelanggan memesan barang itu menggunakan online, bayarnya menggunakan online atau menggunakan QRIS, maka QRIS akan meng, apa sih mendapatkan kas secara online. Lalu setelah itu QRIS akan membuat dua dokumen, yaitu yang pertama dokumen bukti pembayaran dan dokumen kas. Yang nantinya akan ditransfer setelah mengendap selama 2 sampai 3 hari, baru bisa ditransfer ke bank milik owner. Seperti itu ya. Izinkan saya melanjutkan untuk rekomendasi untuk perbaikan dari kelompok kami. Yang pertama yaitu penerapan sistem akuntansi yang terintegrasi. Memakai aplikasi akuntansi seperti Accurate Online atau Excel untuk mencatat transaksi harian, menyusun jurnal khusus, dan menghasilkan laporan keuangan yang struktur. Yang kedua, pembuatan bukti transaksi. Mewajibkan menggunakan nota dan faktur untuk setiap transaksi, tunai maupun non-tunai. Hal ini penting untuk transparansi dan pencocokan transaksi. Yang ketiga, pelatihan karyawan. Melatih karyawan untuk mencatat transaksi dengan rapi dan memanfaatkan sistem akuntansi. Selanjutnya, yang keempat, arsip dokumen. Menyimpan semua bukti transaksi seperti nota penjualan, faktur pembelian, dan laporan bank. Arsip bisa disimpan secara fisik maupun digital untuk mempermudah audit. Yang kedua, pengelolaan uang yang lebih efisien. Pisahkan rekening operasional dan rekening pribadi pemilik untuk menjaga tingkat akurasi laporan keuangan. Menggunakan uang dari kris dan tunai berdasarkan rencana anggaran operasional yang jelas. Yang terakhir, otomasi rekonsiliasi. Memanfaatkan fitur otomatis dalam aplikasi akuntansi untuk meningkatkan efisiensi saat melakukan rekonsiliasi antara transaksi penjualan dan laporan bank. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.